Nah, saya ingin ke Prof. Nasi terlebih dahulu. Prof. Nasi, ini berbicara soal uji klinis obat yang tengah dilakukan saat ini sudah bisa dikatakan memasuki tahap akhir kah? Sebenarnya belum, jadi kita justru malah di tahap-tahap awal ya untuk uji klinik ini. Tetapi sekali lagi kita mengerahkan banyak pasukan untuk bisa melakukan uji klinik ini dengan lebih banyak lagi dan lebih masif lagi, sehingga mudah-mudahan hasilnya pun akan bisa segera kita ketahui, paling tidak di efektivitas dari obat ini. Sampai kalau standar menurut apa, Prof. Nasi, jadwal yang bisa dikatakan bahwa ini obat bisa dilemparkan kepada masyarakat nantinya? Sampai tahap apa lagi? Kalau kita bisa memberikan skala 1 sampai 10, kita sudah berada yang di mana, Prof. Nasi, untuk mendapatkan obat itu? Kita masih kalau 1 sampai dengan 10 mungkin kita masih ada di angka 5,5 lah gitu kan. Karena prosesnya masih agak panjang. Kalau hanya di uji klinik aja mungkin nggak terlalu lama gitu kan. Tetapi kan masih ada proses panjang lagi. Yang harus kita penuhi kan permintaan dan atau kualifikasi dari kawan-kawan di BPOM, di mana sampelnya harus sekian ratus orang. Nah, sekian ratus orang itu kan nggak bisa kita tangani karena jumlah pasien yang ada juga mungkin tidak sampai sejumlah itu di beberapa rumah sakit yang ada. Terlebih juga para pasien yang ada itu juga harus terlibat dalam uji klinik untuk obat-obatan yang lain, termasuk yang dilakukan oleh kawan-kawan dari WHO. Sehingga memang kita harus berbagi peran di antara para ilmuwan dan atau para peneliti ini untuk melakukan uji klinik. Tapi sekali lagi tugas kami di UNER adalah melakukan uji klinik ini. Hasilnya akan kita sampaikan pada beliau-beliau yang punya berwenang. Dari sana nanti akan ada proses lagi untuk izin produksi. Baru kemudian setelah izin produksi harus dikeluarkan lagi izin edar, sehingga proses tahapannya memang agak panjang. Tapi tugas UNER sesungguhnya tidak ada di produksi dan edar itu. Tugas UNER hanya sampai nanti final di uji klinik ini selesai dan kita akan serahkan kepada mereka yang lebih berwenang untuk itu. Untuk vaksin sendiri yang kabarnya tengah dikembangkan juga oleh UNER sudah sejauh mana? Oke, jadi yang pertama sebelum vaksin kami juga ingin berbagi kebahagiaan barangkali dengan seluruh masyarakat Indonesia bahwa untuk yang 5 senyawa yang juga diproduk atau dilakukan penelitian oleh UNER, alhamdulillah uji tantangnya menunjukkan hasil yang sangat positif, sehingga ini juga nanti akan dalam waktu mungkin awal Agustus untuk yang 5 senyawa itu salah satunya bisa kita proses untuk mendapatkan izin uji klinik dari kawan-kawan di BPOM. Ini yang juga menurut saya menjadi hal yang sangat menggembirakan dan mudah-mudahan akan menambah imun masyarakat Indonesia bahwa kita juga bergerak terus. Untuk yang berkaitan dengan vaksin, memang agak spesifik di UNER. Kita bekerjasama dengan kawan-kawan dari Kanada dan peneliti yang kebetulan juga alumni dari Universitas Airlangga untuk menghasilkan oral vaksin. Dan menurut rencana sih gitu kan, pada bulan depan itu akan sudah bisa dikirim lagi ke Indonesia untuk dilakukan proses uji klinik juga. Tetapi sekali lagi bahwa ini juga masih jalan panjang. Yang terpenting adalah bahwa virus yang kita gunakan untuk menggunakan atau untuk membuat vaksin ini adalah virus yang memang khas atau strain Indonesia. Dan pemodelannya sudah dilakukan oleh kawan-kawan peneliti di UNER dan kemudian dikembangkan untuk menjadi vaksin oralnya sendiri. Terakhir kita ingin ke Profesor Kusnadi Rusmil di Unpad. Prof, kita semua ingin tahu, ini kan sudah masuk tahap 3 menuju Indonesia untuk vaksinnya ini sendiri. Kapan estimasinya ini bisa kita gunakan secara massal, Prof? Jadi untuk uji klinis ini kan harus aman. Karena kita mau menggunakan manusia ya, yang untuk ini vaksin untuk manusia harus aman. Uji klinis ini paling cepat itu 7 bulan. Ya. 7 bulan. Karena tiap-tiap orang itu diikuti kan sebelum dia lakukan, kita periksa dulu bahwa yang ikut itu harus sehat. Ya. Setelah dia sehat, kita suntik.
yang pertama. Ya, yang pertama suntik, kemudian diikuti, setelah 14 hari kita suntik lagi. Jadi 2 kali suntik. Kemudian setelah suntikan kedua itu diikuti selama 6 bulan. Ya, sangat detail diikutinya. Ya, dan kita lihat apakah ada keluhan, apakah ada masalah. Ya, nah itu diikuti setiap orang. Ya, sehingga kita bisa lihat bahwa vaksin ini aman dan efektif. Oke, artinya 7 bulan Nanti dari sekarang, bulan Januari Iya. atau Februari 2021? Ya, nanti kurang lebih estimasi akhir penelitiannya itu Oktober 2021. Oke, Oke, baik. Ya. baik. Ya, Terima kasih. Oktober 2021. Baik, Ya. terima kasih Prof. Kusnandi Rusmil. Kita akan tunggu Ya. nanti seperti apa hasil penelitian, dan juga terima kasih Prof. Muhammad Nasih sudah bergabung bersama kami, Bapak-bapak, di Kabar Petang kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.